Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita lanjut ya pembahasan masih mengenai aplikasi turunan fungsi trigonometri. Sekarang ada satu tingkat ada soal-soal yang kesulitannya satu tingkat dibandingkan soal-soal pada contoh-contoh sebelumnya ya. Oke, kita bahas satu persatu. Contoh 5. Hitunglah nilai gradien garis singgung fungsi ft sama dengan t kali sekan t di titik 0,0. Penyelesaian. Misalkan Y sama dengan FT. Nah, ini kita misalkan Y-nya sama dengan FT. Kemudian T kita misalkan sebagai U. Sekan T kita misalkan sebagai V. Y aksen, turunan dari FT adalah F aksen T. Turunan dari T adalah 1. Turunan dari V adalah, turunan dari sekan T adalah sek T tan T. Ya, itu. Dasarnya sudah Bapak ajarkan ya. Ingat-ingat lagi, buka-buka lagi materinya. Nah, setelah dimisalkan, maka FT sama dengan T sekan T. Kita ganti FT-nya dengan Y. Ini. T-nya kita ganti dengan U. Sek T-nya kita ganti dengan V. Turunan dari U kali V adalah U aksen V ditambah U V aksen. Ini sudah Bapak ajarkan ya. Nah, sekarang kita substitusi lagi. Y-nya kita ganti lagi dengan FT. U-nya kita ganti lagi dengan T. V-nya kita ganti lagi dengan sekan T. Maka turunannya adalah U aksen. U aksen kita ambil dari sini. Turunan dari T. 1 ya. V-nya adalah sekan T. 1 kali sekan T sama dengan sekan T. U ditambah U. U-nya adalah T. Kita tulis T di sini. V aksen. V aksennya adalah sekan T tan T. Gitu. Gradien garis singgung fungsi F di titik 0,0 adalah kita ganti T-nya dengan 0. F aksen 0 sama dengan sek 0 ditambah 0 kali sekan 0 kali tan 0. Sekan 0 itu sama dengan 1 ya. Tan 0 adalah 0. 0 kali 1 kali 0, 0. Ya, jadi 0 yang ini itu berasal dari hasil hitung bagian ini ya, suku keduanya. 1 berasal dari sekan 0. Maka hasil akhirnya adalah 1. Kesimpulan, jadi nilai gradien garis singgung kurva fungsi F di titik 0,0 adalah 1. Oke, silakan dicatat. Ya, selanjutnya. Contoh 6. Hitunglah nilai gradien garis singgung pada kurva fungsi fx sama dengan cos x plus 2 dibagi dengan sin x di titik yang berabsis x sama dengan v per 2. Penyelesaian. Nah, seperti tadi kita misalkan fx-nya kita misalkan y. Cos 2x, cos x plus 2 kita ganti dengan u. Sin x kita ganti dengan v. Maka y aksen sama dengan v aksen. U aksen sama dengan, nah U aksen tadi berarti turunan cos X. Turunan cos X negatif sin X. Gitu. Turunan 2, 0 ya. Kemudian V, turunan V aksen, turunan V atau V aksen. V nanti sin X. Turunannya adalah, turunan sin adalah cos. Begitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah ini kita ganti. Bentuk yang ini. Kita ganti jadi U per V. U-nya adalah cos X plus 2. V-nya adalah sin X. Maka Y aksen sama dengan U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Ini rumusnya sudah Bapak berikan ya. Tinggal dibuka-buka lagi. Nah sekarang kita ganti. Y-nya sama dengan Fx. Begitu. U-nya adalah X plus 2. V-nya adalah sin X. U aksen adalah min sin X. Tulis di sini. Dikali V. V itu adalah sin X. Tulis sin X di sini. Gitu. Dikurang U. Rumus selanjutnya. U nanti cos X plus 2. Gitu. Dikali dengan V aksen. V aksen adalah cos X. Per sin kuadrat X. Dari mana sin kuadrat X? Nah, nilai F ya.
F-nya sudah kita misalkan sebagai sin X. Berarti V kuadrat sama dengan sin kuadrat X ya. Oke. Kita lanjutkan. Negatif sin X dikali sin X. Negatif sin kuadrat X. Cos X kali cos X adalah cos kuadrat X. Cos X kali 2 adalah 2 cos X. Per sin kuadrat X dari sini. Cuman kita pindahkan posisinya hanya gitu. Oke, selanjutnya kita buka kurung. F aksen X sama dengan negatif sin kuadrat X. Kita ambil dari sini. Negatif 1 kali cos kuadrat X adalah negatif cos kuadrat. Negatif kali 2 cos X adalah negatif 2 cos X per sin kuadrat X. Gitu ya. Dicatat, takutnya lupa lagi. Selanjutnya, maka kita dapatkan kada bilih jelasnya. Nah, ini negatif sin kuadrat X, ini juga negatif cos kuadrat X, sama-sama ada negatifnya. Negatifnya kita keluarkan dengan sifat distributif. Negatif dalam kurung sin kuadrat X plus cos kuadrat X ya. Ini negatifnya kita keluarkan ya. Dikurang 2 cos X. Nah, ini ditulisnya sin kuadrat X ya. Takutnya ada yang tidak terlihat ya. Per sin kuadrat X. Oke. Kita lanjutkan. Ini adalah bentuk terakhir yang tadi. Ingat bahwa sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Sehingga hasil ini menghasilkan negatif 1. Dikurang 2 cos X per sin kuadrat X. Oke, sekarang kita cari garis singgungnya. Jadi garis singgung kurva fungsi f di titik berabsis x sama dengan v per 2. Nah, tinggal kita ganti x-nya dengan v per 2. Adalah f aksen v per 2 sama dengan, nah ini ditulis kembali ya. Rumusnya kita tulis kembali. Oke, sekarang x-nya kita ganti dengan v per 2. Cos v per 2. Cos v per 2 itu cos 80 derajat. Nolnya berarti negatif 2 kali 0. Sin kuadrat pi per 2 berarti sin 90 derajat. Sin 90 derajatnya 1. 1 kuadrat berarti. Maka hasilnya adalah negatif 1 dikurang 2 kali 0. Nolnya negatif 1 per 1 kuadratnya 1. Maka F aksen V per 2 sama dengan negatif 1. Nah, jadi gradien garis singgung kurva pada fungsi F di titik yang berabsis pi per 2 adalah negatif 1. Oke, silahkan dicatat. Dan ini adalah latihannya ya. Ada latihan 1, latihan 2, latihan 3. Kirimkan di Google Classroom ya. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.